warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak. Sampai jumpa kembali bersama kami tim penyuluh KPP PMA 1 dalam acara One Senior KPP PMA 1 yang kali ini membahas tentang Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan nomor 61 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri. Oke kawan pajak, saya perkenalkan, kali ini saya tidak sendirian. Biasanya saya ditemani dengan Bang Cibob kan, atau Pak Agus kan. Nah kali ini enggak, saya ditemani oleh rekan kerja saya yang cukup gagah ini. Ya, Mas Niko Hirayuda. Selamat siang Mas Niko. Selamat siang. Selamat siang, kawan pajak. Oke, dan saya juga ditemani oleh kawan saya yang cukup memberi pesona, karena kita cowok, ada satu perempuan yang ada di sini, wanita yang cukup cantik sekali, dengan Mbak Ratih Puspita Dewi. Selamat siang kawan pajak. Oke, kabar baik Mbak Ratih? Sehat, luar biasa. Mas Niko sehat Mas Niko ya? Alhamdulillah, semoga kita semua, kawan pajak semua tentunya, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, yang pertama saya akan ke Mbak Rani deh kayaknya. Mbak Rani, Mbak Pipit, Ratih Puspita Sari. Dewi mas. Puspita Dewi, oke. Ganti nama, Mas. Dulu Puspita Sari. Belum Ya? Oh belum ganti, oke. Ya, kali ini latar belakang perubahan dari PMK 61. Yang kedua, perubahan yang terjadi setelah terbitnya PMK 61. Dan yang terakhir pertanyaan-pertanyaan yang banyak kami terima. Dengan terbitnya PMK 61 tahun 2022 yang terbit di awal tahun 2022 ini, banyak sekali pertanyaan yang kita terima melalui IG KPP PMA 1, baik melalui helpdesk KPP PMA 1, atau yang paling sering melalui WhatsApp KPP PMA 1. Nah, yang pertama Mas Niko ya, yang lebih senior kali ini. Asik, kita bawa umur kayaknya ya. Bisa dijelaskan nggak Mas Niko, apa latar belakang dari perubahan PMK 61 tersebut? Silakan Mas Niko. Baik Mas Puja. Siap. Jadi begini kawan pajak, ada 5 alasan penerbitan PMK 61 garing PMK titik 03 garing 2022. Yaitu pertama, memberikan kepastian hukum dalam pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Yang kedua, mendorong peran serta masyarakat dalam pembayaran PPN atas kegiatan membangun sendiri. Yang ketiga, memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan. Yang keempat, memberikan rasa keadilan dalam pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Yang kelima, melaksanakan ketentuan pasal 16C dan pasal 16G huruf I UU PPN. Oke. Demikian Mas Puja. Gitu, jadi intinya sih penerbitan PMK 61 tentang kegiatan membangun sendiri ini, PPN kegiatan membangun sendiri ini memberikan kemudahan ya bagi wajib pajak ya. Iya. Seperti biasa ya, jadi setiap aturan yang diterbitkan oleh DJP pasti dasarnya karena untuk memudahkan wajib pajak. Nah, sekarang giliran saya ingin tanya kepada Mbak Pipit ya. Bisa dijelaskan lebih jauh Mbak Pipit, bagaimana mengenai berapa batasan luas bangunan yang dikenakan PPN kegiatan membangun sendiri ini? Oke, baik kawan pajak. Sebelumnya saya mau memberi pengertian dulu bangunan yang masuk di sini itu bangunannya itu apa sih? Bangunannya itu berupa konstruksi teknis, konstruksi teknik ya. Itu tuh yang dilekatkan atau ditanam. Nah ini kuncinya secara permanen, secara tetap ya di tanah ataupun di perairan. Nah ini ada kriterianya ya, ada 3 kriterianya kawan pajak ya. Yang pertama, konstruksi utamanya itu berbahan dari kayu, dari beton, pasangan batu bata atau sejenisnya, dan juga baja. Kemudian kedua, bangunan ini diperuntukkan untuk tempat tinggal atau tempat usaha. Dan yang
minimal 200 meter ya? Iya, betul. 190 belum kena? Nggak boleh, 199,99 juga nggak boleh. Nggak boleh. Dan itu ada belum memenuhi. Ada pengukuran tersendiri dari kantor pajak pastinya kan? Iya, iya, nanti ada bisa diukur ulang. Bangunannya doang kan? Oh iya, bangunannya ulang. Bangunannya. Iya, kan? iya, Jadi tanah 600 meter, tapi ternyata bangunan 200, nah dia kena KMS. Betul. Tanah 600 meter, tapi bangunan cuma 190, nggak kena. Nggak kena. Oke, gitu kan pajak ya. Mantap sekali pembahasan dari Mbak Pipit kali ini. Oke, nah selanjutnya kita akan mulai membahas pertanyaan-pertanyaan dari wajib pajak yang masuk melalui WhatsApp ya. Saya mau tanya ke Mas Niko lagi. Oke. Apa yang dimaksud pihak lain dalam PMK 61 ini, Mas Niko? Jadi ini pertanyaan bagus ini kawan pajak. Pihak lain yang dimaksud dalam PMK 61 itu ada dijelaskan di dalam PMK 61 pasal 2 ayat 7, 8 dan 9. Di ayat 7 diatur bahwa termasuk dalam kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat 3, yaitu kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan, namun pajak pertambahan nilai atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain. Di ayat 8 diatur bahwa pihak lain memungut pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sedangkan di ayat 9 itu orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dapat dikecualikan dari tanggung jawab untuk membayar pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri sepanjang dapat memberikan data dan atau informasi yang benar dari pihak lain tersebut yang paling sedikit meliputi A. Identitas, B. Alamat lengkap. Demikian. Mantap sekali Mas Niko. Jelas banget sih memang. Nah, berikutnya saya ingin ke Mbak Pipit lagi. Mbak Ratih apa Pipit ya? Panggilan sayangnya. Pipit ya. Enggak, panggilan aja Mas. Ratih boleh, Pipit boleh, bebas. Puspita Sari. Puspita Dewi ya kan? Dewi, Man. Itu kok enaknya panggil Mbak Ratih harusnya kan? Itu Pipit. Oke lah, saya ikut aja gitu. Nah, Mbak Pipit, untuk pengenaan PPN KMS sendiri untuk bangunan di atas 200 meter persegi yang pembangunan itu melebihi jangka waktu 2 tahun. Bagaimana Mbak pengenaannya? Oke. Untuk PPN KMS yang pembangunannya melebihi jangka waktu 2 tahun, nanti kita bisa lihat di pasal 2 PMK 61 ini ya, kawan pajak. Namun sebelumnya saya mau lihat dulu di ayat 5-nya. Di ayat 5-nya itu tertulis bahwa, diatur bahwa KMS ini bisa dilakukan secara pertama, secara sekaligus ya, secara langsung dalam tenggat waktu 2 tahun. Yang kedua bisa dilakukan dengan bertahap. Dengan bertahap ini sebagai satu kesatuan ya tentunya ya. Tapi diingat lagi dalam jangka waktunya tidak lebih dari 2 tahun seperti itu. Nah kemudian untuk pertanyaan Mas Puja tadi bisa kita lihat di pasal 2 ayat 6-nya PMK ini, PMK 61 2022 ini, apabila dalam tenggat waktu antara tahapan kegiatan membangun sebagaimana dimaksud ayat 5 tadi itu lebih dari 2 tahun, maka untuk penghitungan PPN KMS ini itu nanti dihitung secara terpisah gitu. Jadi beda gitu ya. Oh, 2 kali pengenaan. 2 kali, iya. Betul, seperti itu. Poin utamanya adalah kegiatan tersebut merupakan kegiatan membangun bangunan yang terpisah. Oke. Nah, kali ini kita ada 40 lebih viewer kita yang saat ini sedang bersama kita. Oke. 40.000 Mas. 40.000 mungkin. 40.000. Oke, kawan pajak. Oke, semoga apa yang kita jelaskan kali ini meskipun jarang sekali ya di KPP PMA 1 ini ada KMS seperti itu. Tapi biasanya Pratama kan yang seperti ini. KPP Pratama ya kan Mas Tiko ya. Pratama. Tapi namanya edukasi, kita semua ilmu tentang perpajakan kita tampilkan dalam IG Live kali ini. Oke. Selamat mengikuti ya 40 kawan pajak yang saat ini ada. Oke. Pertanyaan terakhir nih buat Mas Niko terkait pengkreditan pajak masukan. Kali ini pertanyaannya via telepon sih kali saat itu terkait pengkreditan pajak masukan di PPN KMS ini. Bisa dijelaskan lebih jauh Mas Niko? Baik Mas Puja. Begini kawan pajak, pajak masukan terkait PPN KMS ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu pajak masukan yang terkait yang perolehan
PKP dan atau JKP sehubungan dengan KMS yang mana tidak dapat dikreditkan. Yang kedua itu PPN yang tercantum dalam SSP PPN KMS atau dokumen tertentu. Nah, yang ini dapat dikreditkan sepanjang memenuhi persyaratan ketentuan pengkreditan pajak masukan. Nah, balik lagi ke ketentuan pengkreditan pajak masukan, Mas ya. Oke, jadi tetap aturan tentang pengkreditan pajak masukan itu yang bisa dikreditkan ya. Oke. Ya, sangat lengkap sekali penjelasan dari Mas Niko. Saya kira kawan pajak bisa memahami dan kami harap penjelasan yang sudah diuraikan dari Mas Niko maupun dari Mbak Pipit tadi bisa menambah pengetahuan akan PMK 61 tahun 2022 bagi kawan pajak sekalian. Bukan begitu Mbak Pipit? Amin. Ya, Mas Niko ya? Oke. Mungkin saya tambahin sedikit Mas mengenai yang pengkreditan tadi ya. Siap. Jadi kalau untuk mungkin ada pertanyaan kalau yang melunasi pihak lain kayak gimana gitu, apakah bisa dikreditkan atau enggak gitu. Nah, karena PPN KMS ini kita menggunakan besaran nilai lain ya. Besaran tertentu ya. Nah, itu untuk pelunasan oleh pihak lain ini PPN ini pajak masukannya itu tidak bisa dikreditkan seperti itu. Kalau perhitungan sendiri kan 2% kalikan 11% ya. Betul. 2% kali 11% kalikan seluruh nilai biaya untuk membangun itu tadi ya. Kecuali kan itu nilai tanahnya ya. Nilai tanahnya itu hanya ya. Karena kegiatan membangun ya, pembelian tanah. Jadi atas membangun tadi itu total semuanya berarti kalau ya secara gampangnya biaya dari kutan invoice dia untuk pasir semen itu ya kira-kira ya kayak gitu ya Mas ya. Dikumpulin di total semuanya kalikan tarif dari besaran tertentu tadi ya. Iya. Oke. Kalinya jangan lupa 11% ya, bukan 11%. 10% lagi. Iya, 11%. Oke, biasanya 10%, 11%. Oke. Terima kasih tambahan informasinya bagi Mbak Pipit. Oke. Terima kasih juga Mas Niko atas partisipasinya pada live kali ini dan semoga nggak kapok ya. Ikut lagi berikutnya ya. Oke. Mbak Pipit jangan kapok ya. Siap. Ikut lagi. Oke. Demikianlah pembahasan kita tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai kegiatan pembangunan sendiri pada One Senior KPP PMA 1 kali ini. Kami segenap tim KPP PMA 1 mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga kita bisa membenahi di acara One Senior berikutnya. Terima kasih kepada narasumber kami yang cukup hebat pada kali ini, Mas Niko Hilayuda dan Mbak Ratih Puspitasari. Terima kasih kepada Taxmin dan para pemirsa semua kawan pajak atas antusiasmenya mengikuti One Senior KPP 1 kali ini. Pajak kuat, Indonesia maju. Saluran informasi yang bisa dihubungi untuk bertanya perihal perpajakan di portal DJP www.pajak.go.id, Kring Pajak 1.500-200, DM di IG atau Twitter KPP 1 di @pajakpma1, WA helpdesk di 0812 11009052 atau telepon yang langsung menghubungi tim penyuluh KPP 1 di 021 798 3767 extension 102. Jangan lupa follow IG dan Twitter KPP 1 di @pajakpma1. Sampai jumpa di acara One Senior KPP 1 berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.